Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita di Ngaji Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada sahabat sekalian tentang bagaimana cara menghitung waris, bagaimana cara menghitung harta waris dengan cepat dan praktis. Sahabat-sahabat yang merasa belum bisa sama sekali dalam menghitung waris, insya Allah dengan mengikuti video ini sahabat-sahabat akan bisa. Gak usah kita panjang lebar, langsung saja kita mulai. Yuk. Ya, langsung saja silahkan dibuka Play Store. Ke Play Store, buka Play Store. Setelah itu klik di atas penghitungan waris. Penghitungan waris, ketik. Di situ banyak banget pilihannya tuh, penghitungan waris. Ada juga waris, tinggal dipilih mana aja. Banyak sekali. Nah, cuman saya pakai yang paling atas, hitung waris Islam, yang logonya timbangan. Hitung waris Islam ya. Silahkan di download. Kalau sudah di download, coba kita langsung ke aplikasinya. Karena saya sudah download, tampilannya langsung seperti ini ya. Hitung waris Islam, klik ya. Setelah itu di situ ada 3 menu. Menu utama hitung, terus menu kedua bab waris, menu ketiga tentang aplikasi. Kalau kita pengen ahli dalam ilmu waris, pembagian harta warisnya, tinggal diklik aja bab waris. Nah, di sini kita bisa memahami apa itu harta waris, ayat-ayat tentang waris, ahli waris, apa itu penghitungan waris Islam, ar-rad, al-aul. Nah, contoh ini ar-rad, tinggal dibaca saja. Apa itu harta waris, tinggal diklik. Nah, kita nggak kesini ya, kita langsung saja bagaimana menghitung waris. Lihat menu yang nomor 1 paling atas, hitung waris, klik hitung waris ya. Misalnya yang meninggal itu anak laki-laki, misal yang meninggal laki-laki ya, meninggal laki-laki, maaf, laki-laki, klik, kemudian lanjut. Nah, tirkah harta muaris, artinya harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal. Paling atas di situ ada tirkah harta muaris. Misalnya meninggalkan 500 juta ya. Berapa sih dana 500 juta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia meninggalkan uang misalnya 500 juta. Ini yang di atas tirka. Tirka ini maksudnya harta ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kemudian yang di bawah ada hutang, misalnya yang meninggal punya hutang. Karena orang meninggal itu diselesaikan dulu hutang piutangnya, baru dibagi warisnya, sisanya. Misalnya yang meninggal tadi meninggalkan hutang misalnya 2 juta, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ada juta. Lanjut, kemudian wasiat. Nah, dia itu tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3. Kalau dia wasiatnya lebih dari 1/3, maka diambil 1/3 saja dari harta warisan yang ditinggalkan. Nah, di sini hebatnya aplikasi ini, langsung dihitung maksimal dia berwasiat. Tadi harta peninggalannya 500 juta. Langsung andai kata dia berwasiat, maka maksimal wasiatnya 166 juta sekian ya, 166 juta 666 ribu. Misalnya dia berwasiat di sini 100 juta misalnya. Dia berwasiat 100 juta. Berwasiat kepada siapa kayak misalnya? Berwasiat kepada musala, masjid misalnya, 100 juta itu
tambah lagi nolnya, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, jadi kalau kita bingung menghitung tulisan yang hitam ini, yang hitam yang hitam ini tidak ada titiknya, lihat di atas yang putih. Yang putih ada titik-titiknya, lebih mudah memahaminya. Nah, kemudian pengurusan jenazah. Wah, misalnya kayak di Jakarta nih mahal pengurusan jenazahnya. Anggap saja pengurusan jenazahnya hitung misalnya habisnya 2 juta misalnya. 2 juta untuk semuanya. 2, 3, 4, 5, 6, 2 juta. Kemudian harta siap dibagi langsung dihitung, berarti harta yang siap dibagi 396 juta. Uang yang 396 juta ini nih, itu adalah uang bersih setelah dikurangi pengurusan jenazah, setelah dikurangi hutang, setelah dikurangi wasiatnya. Jadi yang kita hitung 396 juta. Lanjut, klik lanjut. Lanjut. Ya. Misalnya dia meninggalkan ayah kandung masih ada. Ibu kandung masih ada. Nah, istrinya berapa nih? Berapa dia ninggalin istri? Misalnya kita buat aja istrinya biar agak sulit 2 saja misalnya. Istrinya 2. Dia meninggalkan 2 istri. Kita tinggal ditarik saja ya. Tarik kanan. Kemudian anak kandungnya ini karena istrinya 2, anggap aja anak laki-lakinya 4. Anak perempuannya 4. Jadi dia punya 2 istri, kemudian anak kandung 4, anak kandung laki-laki 4, anak kandung perempuan 4. Nah, coba kita hitung ya. Lanjut. Sudah langsung terhitung, lihat. Di situ tulisannya sudah dapat diketahui hasilnya. Ahli waris lainnya tidak dapat bagian karena terhijab. Terhijab itu maksudnya terhalang. Terhijab oleh ahli waris anak laki-laki, ayah dan ibu yang masih hidup. Tekan tombol hitung untuk melihat hasilnya. Tinggal tekan tombol hitung, set, masuk. Nah, di sini sudah langsung ketahuan. Misalnya ibu mendapatkan 1/6. Ini dia bagiannya 66 juta. Ayah 1/6, 66 juta. Istri bagiannya 49.500.000. Istri 1 dapat 1/2. Jadi ini istri ini secara umum dua-duanya mendapat 49 juta. Kemudian 49.500.000 dibagi 2. Istri yang pertama dapat 24.750. Yang kedua dapat 24.750. Tuh lihat jumlahnya, sisanya uang tinggal 2.014.500.000. Ini sisa ini untuk anak-anaknya, yaitu asobah. Asobah itu artinya sisa ya. Uang sisa setelah dihitung. Asobah anak laki-laki pertama dapat 2/12, 35 juta jadinya. Anak laki-laki kedua 2/12 menjadi 35.750. Ada lihat, tinggal dilihat tuh, tinggal dibaca. Anak perempuan, total harta dibagi dari anak-anak baik anak laki dan perempuan 214.500.000. Sisanya 0 saldonya. Enak sekali, tinggal pencet ini ya. Tinggal hitung. Teman-teman bisa mencoba dengan waris yang lain, ahli waris yang lain. Misalnya kita ulangi atau kita kembali ke menu set kembali. Baik, saya ulang lagi penjelasannya dikit bagi yang ingin lebih paham atau mendalami istilah-istilah dalam ilmu waris, bisa mengelik yang bank waris ini ya, tinggal dibaca deh. Saya nggak menjelaskan istilahnya karena sudah ada, tinggal dibaca saja. Saya fokus kepada penghitungan ya. Coba kita hitung lagi, hitung yang meninggal sekarang tinggal perempuan. Coba ya, meninggal perempuan, klik, kemudian klik lanjut ya. Kita coba harta yang ditinggalkan misalnya 600 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 600 juta. Lihat yang kecil yang putih itu, lebih jelas ada titik komanya. 600 juta.
hutangnya misalnya dia punya hutang 5 juta hutangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5 juta. Hutang 5 juta, kemudian wasiat. Nah, langsung ada tulisannya. Jadi andai kata dia berwasiat, maka wasiatnya yang harus sepertiga paling banyak ya. Sepertiga dari 600 juta itu adalah 600 juta adalah 200 juta tuh, ada tulisan kecil 200 juta. Dia otomatis. Misalnya anggap aja di sini dia tidak berwasiat, nggak punya wasiat. Kalau nggak punya wasiat berarti kita nggak isi kolom yang wasiat. Lanjut, pengurusan jenazah. Misalnya pengurusan jenazahnya 2.500.000, 1, 2, 3, 4, 5, 2.500.000. Kemudian di bawah harta siap dibagi, berarti harta yang dibagi 592.500.000 rupiah setelah dikurangi dengan hutang ya. Setelah dikurangi hutang sama biaya pengurusan jenazah. Nah, kalau wasiat dia enggak ada ya. Nah, 592.500.000. Lanjut, klik lanjut. Ya. Misalnya saja dia itu hanya meninggalkan, si mayit itu meninggalkan ibu kandung kemudian suami. Anggap aja ayahnya sudah nggak ada ya, udah meninggal duluan. Jadi yang ditinggalkan ibu kandung, suami, tinggal di checklist saja. Misalnya yang ditinggalkan ayah, tinggal checklist ayah. Misalnya suaminya nggak ada, tinggal hilangkan checklistnya. Nah, sekarang kita anggap aja yang ada itu suaminya ayah tidak ada, berarti checklistan ayah dibuang. Yang tinggal yang masih ada suami. Jadi ibu kandung sama suami. Di sini anaknya berapa nih? Anaknya anggap aja 3 ya, anak laki-laki 3. Anak kandung perempuan misalnya 4 ya, 4, 5, 6, 7, anaknya 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Lanjut, klik lanjut. Nah, tidak adanya ahli waris ayah, maka kakek dari garis keturunan ayah memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta warisan jika dia masih ada. Jadi kalau kakek masih ada, dapat jatah dia karena tadi ayahnya tidak ada. Ayah ahli waris tidak ada. Kalau ayah ahli waris tidak ada, kakek ada, berarti kakek dapat jatah. Anggap saja kakeknya ada, berarti dia dapat jatah checklist. Ini kita anggap dia punya kakek ya. Kalau ada ayah, kakek nggak dapat terhijab dengan ayah. Tapi tadi kita buat contohnya ayah tidak ada. Andai kata ada kakek, berarti kakek dapat jatah. Kita anggap kakek ada, klik ya, klik ya, kakeknya ada, dapat jatah. Itu lanjut. Sudah dapat diketahui hasilnya, ahli waris selain yang telah ditentukan tidak mendapatkan warisan karena mahjub terhijab atau terhalang dengan ahli waris yang ada. Tekan tombol hitung untuk melihat hasilnya. Hitung ya, tuh kelihatan. Jadi harta yang siap dihitung 592.500.000. Nih pembagiannya tuh. Ibu dapat 1/6 diuangkan menjadi 98.750.000. Suami dapat 1/4 diuangkan menjadi 128.125.000. Kemudian kakek dapat 1/6 98.750.000. Jumlah sisa uang yang masih tersisa 246.875.000 rupiah. Nah, sisa ini untuk anak-anak. Nah, laki-laki dapat 2/10, 49.375.000. Kemudian anak kedua laki-laki dapat 2/10 juga, menjadi 49.375.000 bagiannya. Anak perempuan anak laki-laki yang ketiga dapat 2/10 juga, 49.375.000. Anak perempuan pertama dapat 1/10 karena
antara anak laki dan perempuan bagiannya bagi dua. Kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kalau perempuan dapat 2, laki-laki dapat 4 gitu. Karena 1 bagian perempuan itu sama dengan 2 bagian laki-laki. Perbandingannya 2 bagian laki-laki. 1 bagian perempuan, perbandingannya 2 bagian laki-laki, 1 berbanding 2. Kemudian anak perempuan yang kedua sama 1/10 semua ya, anak perempuan 1/10. Jadi bagiannya 24.687.500.000 rupiah. Sisa uang 0. Praktis, enak sekali ya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa menghitung ahli waris. Baik, terima kasih banyak. Selamat mencoba.